semuanya, kali ini saya pingin ngajak kalian buat belajar bareng bersama Bonbikens ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya aku tuh pingin ngajak kalian belajar bareng seminggu 3 kali teman-teman. Jadi rencananya di YouTube channel Bonbikens itu akan upload pada Senin malam, Rebo malam, dan Jumat malam. Jadi untuk Senin malam dan Rebo malam kita bisa belajar latihan soal bareng-bareng atau belajar materi bareng-bareng. Dan untuk Jumat malam kita bisa isi dengan sharing atau tanya jawab pertanyaan-pertanyaan seputar CPNS teman-teman gitu. Jadi aku pingin nemenin kalian semua buat berjuang bareng, buat latihan soal bareng, buat belajar bareng sampai kalian bisa lolos jadi CPNS periode tahun 2021 teman-teman gitu. Jadi sebelumnya jangan lupa buat support kita terus biar kita lebih semangat lagi buat nemenin kalian. Caranya gampang banget, yaitu cuma tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Kali ini aku pengen ngajak kalian belajar tentang TIU atau Tes Intelijensi Umum pada SKD CPNS materi analogi. Ya, aku punya beberapa soal tentang materi analogi yang bisa kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Kita langsung masuk aja pada nomor 1, yaitu sodet titik 2 koki sama dengan mikroskop titik 2 titik. Jadi untuk analogi ini kita harus mengisi bagian-bagian yang kosong. Dan itu harus sinkron dengan contoh soalnya teman-teman. Misalnya ini kan sodet titik 2 koki sama dengan mikroskop titik 2 kosong kan. Jadi kita harus mencari sebuah kata yang memiliki keterkaitan kata yang sama dengan yang samping kiri dari sama dengannya teman-teman. Maksudnya gini, sodet dan koki itu punya hubungan apa sih gitu. Jadi kita harus berpikir, oh sodet itu alat, koki itu sebuah pekerjaan. Jadi ternyata sodet itu digunakan secara khusus oleh seorang koki. Nah selanjutnya kita harus mencari mikroskop dan titik-titik. Kita harus mikir nih, mikroskop itu digunakan oleh seorang apa sih gitu kan, yang bekerja di bidang apa sih gitu kan. Nah untuk pilihannya, yang A itu ada analis, yang B itu ada dokter, yang C itu ada sopir, yang D itu bakteriolog, yang E itu apoteker. Jadi ternyata jawaban yang paling benar itu yang D, bakteriolog, karena mikroskop digunakan secara khusus oleh bakteriolog. Jadi kunci mengerjakan soal analogi yaitu kita mencari hubungan antar kata teman-teman, hubungan yang tepat. Misalnya kayak tadi, alat ini digunakan oleh pekerjaan ini gitu. Jadi kamu harus cari padanan kata yang sesuai. Nomor 2, buku titik 2 makalah titik 2 buletin. Karena soalnya hanya kayak gini, kita harus mencari padanan kata yang polanya tuh sesuai teman-teman di pilihan abjadnya. Kita bacain dulu abjadnya. Pilihan gandanya, yang A itu restoran titik 2 hotel titik 2 pohon, yang B cat titik 2 air titik 2 lukisan, yang C sandal titik 2 sepatu titik 2 topi, yang D api titik 2 roti titik 2 singkong, dan yang E bus titik 2 mobil titik 2 delman. Jadi kita harus cari kata yang memiliki hubungan yang sama seperti yang di soal. Yang disoalkan buku, makalah, buletin. Jadi ini polanya apa sih? Ternyata mereka memiliki pola sama-sama media cetak. Buku adalah media yang dicetak, makalah juga dicetak, buletin juga dicetak. Selanjutnya kita harus cari di abjadnya. Ternyata jawabannya itu yang E, bus, mobil, delman. Karena apa? Karena mereka sama-sama kendaraan. Bus itu kendaraan, mobil kendaraan, delman juga kendaraan. Berbeda dengan abjad yang lain, misalnya yang A, restoran, hotel, pohon. Nah, pohonnya di sini yang masih belum ada
sambungannya teman-teman dengan kata yang lain. Kalau yang B, cat, air, lukisan gitu. Ini polanya bukan kayak gitu teman-teman. Yang C itu sandal, sepatu, topi. Sandal digunakan di kaki, sepatu digunakan di kaki, tapi topi digunakan di kepala gitu. Jadi masih kurang ini ya, masih kurang sesuai. Yang D, api, roti, singkong. Ini juga masih berbeda ya teman-teman pola hubungan antar katanya. Misalnya kayak api, terus roti juga ini kan makanan kan. Singkong juga sebuah bahan makanan. Jadi untuk apinya ini, api bukan bahan makanan teman-teman. Jadi bukan satu kategori. Yang paling benar dan paling mendekati itu adalah yang E. Nomor 3, mata, titik 2, sipit. Pilihan gandanya A, leher, titik 2, rambut. B, mata, titik 2, indah. C, dahi, titik 2, muka. D, hidung, titik 2, telinga. E, wajah, titik 2, tirus. Jadi kita harus menemukan pola katanya, hubungannya itu apa? Mata, sipit. Jadi mata sipit adalah ciri-ciri atau karakteristik. Misalnya gini, sipit adalah sebuah karakteristik atau ciri-ciri dari mata. Ada mata sipit, ada belok gitu teman-teman. Jadi kita harus mencari jawaban yang menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik yang ada di pilihan gandanya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, wajah tirus. Karena tirus merupakan karakteristik dari bentuk wajah. Misalnya ada tirus, ada lonjong atau oval, terus ada bulat. Misalnya nih, leher, rambut, itu bukan karakteristik ya teman-teman. Mata, indah, itu juga bukan. Dahi, muka, itu juga bukan. Dan yang D, hidung, telinga, itu juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 4, asin, titik 2, garam sama dengan manis, titik 2, titik, titik, titik. Pilihan gandanya A, jus. B, gadis. C, teh. D, pemandangan. E, sakarin. Jadi kita harus menemukan pola hubungan antar kalimat dulu yang sebelah kiri dari sama dengan, yaitu asin dan garam. Hubungannya apa sih? Jadi asin adalah rasa dari garam teman-teman. Oleh karena itu kita harus mencari hubungan antara manis dan titik-titik. Jadi kita harus mencari sebuah makanan atau minuman yang rasanya itu manis. Misalnya jawaban yang paling benar nomor 4 adalah E, sakarin. Karena manis adalah rasa dari sakarin. Kalau misalnya jawaban yang A, jus. Jadi jus ini terlalu general, ada jus yang berasa manis, ada yang asam, ada berbagai macam kan teman-teman, jadi nggak bisa. Yang B ini gadis, gadis itu manis sekali gitu. Bukan kayak gitu ya teman-teman, karena yang padanan katanya itu yang depan itu kan garam. Garam itu kayak sebuah makanan lah gitu teman-teman. Yang C ini teh. Teh juga bukan manis ya, kecuali teh diberi gula. Yang D pemandangan, bukan juga. Dan yang E sakarin. Jadi sakarin ini adalah pemanis buatan teman-teman. Jadi makanya rasanya manis. Nomor 5, telur, titik 2 jentik, titik 2 pupa. Pilihan gandanya kecil, titik 2 sedang, titik 2 besar. Yang B, bayi, titik 2 kanak-kanak, titik 2 remaja. Yang C, ngantuk, titik 2 tidur, titik 2 mimpi. Yang D, sore, titik 2 siang, titik 2 pagi. Dan yang E, anak, titik 2 ayah, titik 2 kakek. Jadi telur jentik pupa ini merupakan sebuah siklus atau daur hidup dari nyamuk teman-teman. Jadi pertama itu nyamuk itu telur, terus berkembang menjadi jentik-jentik, terus menjadi pupa. Jadi kita harus mencari pola yang memiliki perkembangan siklus kehidupan teman-teman. Yang paling benar adalah yang B, bayi berkembang menjadi kanak-kanak, berkembang selanjutnya menjadi remaja teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B.
Oke kelas, sekian dulu belajar kita kali ini tentang analogi. Kalau misalnya jawaban saya ada yang kurang tepat dan kalian punya jawaban yang menurut kalian lebih benar atau berbeda, kalian bisa komen aja teman-teman. Nggak ada salahnya kita punya jawaban yang berbeda karena di sini kita sifatnya belajar bersama. Intinya dari kita juga tidak menggurui ya teman-teman, karena kita ingin ngajak kalian belajar bersama, diskusi bersama. Kalau misalnya ada salah, kalian bisa kritik aja, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena kita tidak menutup diri dari kritik. Ya intinya kita sama-sama belajar lah, nggak ada manusia yang sempurna. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu Bond Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.